Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini saya ingin menjelaskan tentang etika profesi hakim, yang dimana pembahasannya mengenai etika hakim, etika melaksanakan tugas jabatan, etika terhadap pencari keadilan, etika hubungan oknum rekan hakim, pengawasan hakim, hubungan kode etik hakim dengan undang-undang kekuasaan kehakiman. Langsung saja. Etika profesi yang mengikat bagi hakim sebagai kewajiban untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Juga etika profesi yang mengikat sebagai kewajiban untuk menjauhi tindakan yang dapat mengganggu independensi lembaganya. Etika profesi bagi hakim pengadilan memberi pedoman baginya agar dalam menunaikan fungsi yudikatif tidak didasarkan pada egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan atas hal-hal yang bersifat altruistis yang memperhatikan kepentingan umum. Hakim pengadilan tidak boleh berlaku berat sebelah atau imparsial bagi para pencari keadilan. Etika profesi hakim disublimasikan menjadi Pancadharma hakim, yakni Kartika, Chandra, Sari, dan Tirta. Selanjutnya, etika melaksanakan tugas jabatan. Sebagai pejabat penegak hukum, hakim yaitu bersifat tegas, disiplin, penuh pengabdian pada pekerjaan, bebas dari pengaruh siapapun juga, tidak menyalahgunakan kepercayaan, kedudukan, dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak berjiwa menumpang, tidak berjiwa mumpang, tidak menonjolkan kedudukan, menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan, berpegang teguh pada kode kehormatan hukum. Selanjutnya, etika terhadap pencari keadilan, yaitu bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku, tidak memihak, tidak bersimpati, tidak anipati pada pihak yang berperkara, berdiri di atas semua pihak yang kepentingannya bertentangan, tidak membeda-bedakan orang, sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, dalam ucapan maupun perbuatan. Menjaga kewibawaan dalam kenikmatan persidangan, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, memutus berdasarkan hati nurani, sanggup bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, etika hubungan oknum rekan hakim, yaitu memelihara dan menumpuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan, memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai, memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap kinerja hakim, menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan baik di dalam maupun di luar kedinasan, bersikap tegas, adil, dan tidak memihak, memelihara hubungan baik dengan hakim bawahannya dan hakim atasannya, memberi contoh yang baik di dalam dan di luar kedinasan. Selanjutnya, pengawasan hakim. Pengawasan dan sanksi akibat pelanggaran kode kehormatan hakim dalam pelanggaran undang-undang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim menurut ketentuan pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim, serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama Menteri Kehakiman. Selanjutnya, hubungan kode etik hakim dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Seorang hakim melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka hakim itu dapat diberikan sanksi,
kode etik hakim yaitu etika kepribadian hakim, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap pencari keadilan, etika hubungan sesama rekan hakim, dan etika pengawasan terhadap hakim. Hubungannya dengan undang-undang diketahui. Kode etik hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Seorang yang menjabat sebagai hakim harus mematuhi undang-undang dan kode kehormatan hakim. Hubungannya antara undang-undang dan kode kehormatan hakim juga diatur di dalam undang-undang, sehingga sanksi pelanggaran undang-undang yang diberlakukan pada pelanggaran kode kehormatan hakim. Baiklah, itulah hubungan kode etik hakim dengan undang-undang kekuasaan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang etika profesi hakim. Jika ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.